Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mata adalah alat atau panca indera untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk menjaga, untuk mengawasi, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita bisa melihat, maka semuanya akan bisa kita lakukan dan kita jalani dengan baik. Jika mata kita tertuju kepada sesuatu, itu berarti kita sedang memperhatikannya dan mengawasinya. Pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini merasakan hal yang sama. Dia merasakan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan Tuhan saat ini, apa yang hendak sampaikan kepada kita saat ini. Pesan Tuhan yang pertama pada pagi hari ini adalah mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang percaya. Sekali lagi, mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu gaya bahasa atau gaya sastra yang dipakai dalam Alkitab ialah penulisan dalam bentuk puisi. Ungkapan mata Tuhan dalam tulisan ini bukan hanya sekedar ekspresi cara pandang manusia tentang Tuhan, tetapi juga ungkapan yang bermakna untuk menyatakan perhatian kasih dari Tuhan atas pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada orang percaya. Pemazmur menuliskan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, merujuk pada pembenaran kita di hadapan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perjanjian baru menegaskan bahwa status orang benar terkait erat dengan pembenaran yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, apapun pergumulan kita hari ini tidak akan dapat meniadakan perhatian kasih dari Tuhan, sebab jemaatnya adalah orang benar oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu berarti Tuhan mau menyatakan perhatiannya, kepeduliannya kepada umatnya yang statusnya telah menjadi orang-orang yang benar. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita saat ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita saat ini adalah mata Tuhan tertuju kepada orang benar
adalah ungkapan yang menyatakan pengakuan iman dari orang percaya. Jelas sekali dari keseluruhan Mazmur pasal 34 ketika Daud menuliskan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ia mengakui secara tulus bahwa di tengah-tengah kesusahannya pasti ada Tuhan. Maka tema ini bukan sekedar barisan kalimat yang indah atau rangkaian syair dari puisi, tetapi juga merupakan pengakuan iman Daud kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapinya. Sudah tentu pengakuan iman ini sungguh dihayati dan dialami dalam kehidupan Daud ketika mengiring Tuhan. Dalam terang firman Tuhan, bagian ini adalah ajaran bagi orang-orang percaya untuk sungguh-sungguh menaruh imannya kepada Tuhan dan juga mengungkapkan iman kepercayaannya di setiap keadaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih lagi ketika di dalam kesulitan, terlebih lagi ketika dalam pergumulan-pergumulan berat, mari kita nyatakan, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam kondisi apapun. Dan ketika Tuhan ada bersama kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti peduli, pasti Tuhan turun tangan, Tuhan pasti menolong, memberkati kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita saat pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita saat ini adalah mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan pengalaman iman orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jika kita mengamati perjalanan kehidupan dari Daud, baik ketika ia menjadi gembala domba berhadapan dengan Goliat hingga terhindar dari upaya pembunuhan oleh Raja Saul, tampak bahwa ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah kesaksian Daud dari pengalaman kehidupannya, bahwa perhatian kasih dari Tuhan serta iman kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi dialami secara langsung di dalam kehidupan Raja Daud. Bagi Daud, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya tidak hanya menjadi renungan pribadi, tetapi kesaksian untuk meneguhkan iman pengharapan orang lain. Karena itu, marilah kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Mari kita miliki pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam setiap pergumulan tantangan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita dibebaskan, ketika kita dilepaskan dari pergumulan dan tantangan kehidupan kita, mari kita saksikan iman itu, pengalaman itu kepada orang lain, supaya itu pun meneguhkan, memberkati orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, apapun pergumulanmu hari ini, apapun tantanganmu hari ini, apapun kondisimu hari ini, apakah engkau sehat, apakah engkau sakit, ingatlah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dengan kata lain, mata Tuhan tertuju kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika mata Tuhan tertuju kepada Bapak, Ibu, dan saya, Dia pasti peduli, Dia pasti menolong, Dia pasti tidak akan pernah tinggal diam. Oleh sebab itu, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Nya. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Ketika dia sakit, ketika dia sehat, ketika dia dalam pergumulan, ketika dia sedang menghadapi tantangan, ketika dia sedang bekerja, Tuhan, mari matamu tertuju kepada mereka. Mari Tuhan, Engkau peduli kepada mereka. Tuhan, jamah kehidupan mereka. Tuhan, berkati kehidupan mereka saat ini. Segala beban pergumulannya saat ini, Tuhan, tolong berkati. Engkau sediakan jalan keluar, berikan kemampuan, berikan kekuatan
untuk melewati setiap masa-masa sulit yang ada, supaya ketika mereka mampu melewati semuanya itu, mereka punya pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan, dan hidup mereka akan menjadi kesaksian yang baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami hari ini biarlah hanya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik untuk keluarga, untuk pekerjaan, bahkan untuk pelayananmu. Yakinlah mata Tuhan selalu tertuju dalam kehidupanmu, dan engkau pasti akan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.